selamat pagi teman-teman. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih dapat merasakan kasih Tuhan lewat nafas kehidupan dan hari-hari yang baru. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan lewat Kidung Muda-Mudi 57, Inilah Hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Rekan-rekan persekutuan teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita di hari Minggu yang berbahagia ini. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma. Kitab Roma 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Roma 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Jika rekan-rekan persekutuan teruna sudah menemukannya, mari kita naikkan doa syukur kita untuk mempersiapkan diri kita di dalam pembacaan firman dan perenungan firman pada hari Minggu yang berbahagia ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami menjadi teruna yang selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, tanpa memandang siapa kakak layan yang menyampaikan firman. Tapi kami mau fokus menjadi teruna yang selalu rindu mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Amin. Kitab Roma 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Lembaga Alkitab memberi judul Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kakak akan membacakan buat kita semua. Rekan-rekan persekutuan teruna di rumah menyimaknya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini. Haleluya.
Ya, ada pepatah Jawa yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia yang artinya anjing besar menang dalam perkelahian. Ya, anak kecil pun tahu, pasti anjing yang besar akan menang di dalam pertempuran, dalam perkelahian di antara mereka. Namun, bacaan hari ini justru sebaliknya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dapat kita baca di dalam pembacaan kita hari ini di ayat yang pertama. Nah, itu berarti kita sungguh-sungguh yakin akan apa yang kita percayai. Haruslah bersabar terhadap keberatan-keberatan orang yang tidak yakin dan orang yang tidak mempercayainya. Tema hari ini mau mengangkat solidaritas terhadap yang lemah. Paulus mau memberi kekuatan kepada jemaat di Roma. Ya, jemaat di Roma pada saat itu merupakan jemaat mula-mula yang baru memahami, oh ini loh agama Kristen, oh ini loh sebagai pengikut Kristus. Nah, pada saat itu juga tumbuh ajaran-ajaran seperti Romawi Yunani. Ya, ajarannya mengutamakan kaisar, yaitu Kaisar Nero pada saat itu sebagai orang yang wajib disembah, orang yang wajib dimuliakan. Lalu kita lihat juga ajaran Yunani yang mengajarkan tentang filsafat-filsafat. Ya. Lalu ada juga ajaran Israel Yudais yang ajarannya mengutamakan hukum Taurat dan Sunat. Lalu yang ketiga, tumbuh kekristenan yang pada saat itu ajarannya sangat ditolak karena tidak sesuai dengan kehidupan orang-orang di kota Roma pada saat itu. Nah, orang-orang Yahudi pada saat itu sudah menerima Injil, namun mereka tidak mau mengubah status Israel sebagai umat Allah yang eksklusif, ya, yang melandaskan atau cara berpegangnya teguh kepada hukum Taurat. Ya, mereka menuntut orang kafir yang percaya Kristus agar masuk menjadi anggota Yahudi dan harus disunat, serta mereka harus memelihara hukum Taurat. Orang Yahudi memang mengenal Injil, tapi menolak apa yang diberitakan oleh Paulus, karena ada beberapa orang non-Yahudi yang sebelumnya menaruh minat atau percaya kepada agama Yahudi serta menerima tanda sunat, berbalik arah untuk menerima ajaran kekristenan pada saat itu. Itu sebabnya mereka, orang-orang Israel pada saat itu sangat ingin membunuh Paulus. Rekan-rekan persekutuan teruna nanti bisa baca ya di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ketiga. Ya, ajaran Roma pada saat itu, lalu kehidupan ajaran Yunani pada saat itu, mereka lebih mengutamakan yang sifatnya penyembahan berhala. Nah, ajaran kekristenan mula-mula di kota Roma dibawa oleh Aquila dan
Priscilla serta pelayan-pelayan lainnya. Rekan-rekan Persekutuan Teruna, nanti di rumah setelah ibadah hari ini dibuka ya Alkitabnya. Benar nggak bahwa yang membawa ajaran kekristenan awal-awal pada saat itu adalah Aquila, Priscilla beserta dengan pelayan-pelayan yang lain. Adik-adik bisa baca atau teman-teman rekan-rekan Persekutuan Teruna bisa buka di Roma 16 ayat 3 sampai dengan ke-5. Melalui suratnya ini Paulus mau menopang jemaat pada saat itu. Mereka diingatkan untuk saling tolong-menolong, lalu saling menopang satu dengan yang lainnya, serta memberi penghiburan dan memberi penguatan terhadap ancaman dari bangsa Romawi pada saat itu, karena mereka sangat ingin membunuh atau menghabiskan para pengikut Kristus pada saat itu. Ya. Jadi bukan hanya orang Roma, tetapi bangsa perantauan, bangsa Israel, Yudais pada saat itu pun juga ingin membunuh atau menghabiskan pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di sana untuk tidak mencari kesenangannya sendiri, ya. Tapi Paulus menginginkan jemaat di sana untuk jika senang, ayo kita senang sama-sama. Jika susah, ayo kita susah sama-sama. Paulus juga menginginkan agar menjadikan Kristus sebagai pribadi yang datang atau hadir ke dunia ini bukan hanya untuk orang Kristen, tapi datang juga untuk orang Roma, orang Yunani, orang Israel, bahkan seluruh bangsa di dunia ini. Paulus menginginkan kita untuk hidup di dalam persekutuan yang benar. Ya. Karena Paulus menginginkan kita untuk, kita lihat di ayat ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya. Lalu ada kisah yang bertolak belakang yang sempat terjadi di bangsa Indonesia ini. Kita masih ingat ketika bantuan sosial COVID-19 yang sempat digelapkan, yang tadinya bantuan itu untuk membantu, memberi pertolongan kepada orang-orang yang tertimpa COVID-19 atau mengalami istilahnya jadi pengangguran, ya. Lalu kemiskinan juga pada saat itu, maka adalah bantuan sosial COVID-19 ini. Namun bagi orang-orang tertentu sempat digelapkan, ya. Mungkin rekan-rekan Persekutuan Teruna sempat membaca berita ini di awal-awal tahun yang lalu. Ya. Kasus ini mencederai apa yang namanya yang kuat menolong yang lemah. Mencederai juga kekristenan yang bersifat kasih. Ya. Lalu kita ingat juga 3 hari lagi kita mau memperingatin apa? Ya, Hari Pahlawan. Kita ingat para pahlawan pada saat
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mereka tidak memandang aku dari suku apa, aku sebagai pengikut siapa. Mereka tidak kenal siapa itu Islam, mereka tidak kenal siapa itu Kristen, mereka tidak kenal siapa itu Buddha, mereka tidak kenal siapa itu Hindu. Yang mereka kenal, yang mereka pahami hanya satu, untuk Indonesia. Ya, mari kita ingat jasa-jasa mereka. Kita hilangkan perbedaan di antara kita. Ya, tanamkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita saling menolong dan bersatu untuk keteguhan, untuk Indonesia. Ada sedikit pesan yang kakak mau sampaikan di penutup khotbah pada hari ini. Mari kita nikmatin masa kecil kita yang bahagia. Masa muda foya-foya dalam membantu, masa tua kita berbagi kasih, dan ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita hidup bahagia bersama Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan dan mengumpulkan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 109, Buatlah Pelitaku Terus Bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu pada kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu ini sebagai hikmat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami, berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, berikanlah mereka rezeki yang berlimpah, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman teruna dan kakak-kakak teruna, berkatilah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Berkati juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, berkatilah pemimpin yang memerintah dan menjaga negara kami ini ya Tuhan. Jauhkanlah bangsa dan negara kami ini dari mara bahaya dan masalah pertikaian ya Bapa. Ampunilah segala dosa kami. Haleluya. Tuhan Yesus, pemerintah Kota Batam ini sedang memberlakukan masa PPKM darurat dalam menangani penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus, saat ini Kota Batam bisa dibilang bisa lepas diri dari pandemi yang terjadi di dunia pada saat ini. Tuhan Yesus, bantu berkati pemerintah Kota Batam dalam kinerjanya menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Pulihkanlah kami kembali dari kondisi pandemi COVID-19 ini, agar kami bisa kembali normal beraktivitas. Salah satu program yang sedang dikerjakan pemerintah untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini, masa pandemi ini, pemerintah menggalakkan kegiatan vaksinasi. Tuhan, bantu pemerintah ketika menjalankan proses vaksinasi ini. Tuhan, gerakkan hati orang-orang yang tidak ingin divaksin agar mau ikut serta dalam proses vaksinasi ini.
Dan Tuhan Yesus ingatkan juga kami, walaupun kami sudah divaksin, agar kami tidak lalai dalam menjalankan protokol kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk Persekutuan Teruna GPIB Zebulon ini dalam masa pendidikan. Tuhan bimbing dan bantu rekan-rekan Persekutuan Teruna dalam menuntut ilmu agar menjadi teruna harapan bangsa. Dan juga Tuhan Yesus jagai kesehatan mereka ketika mereka beraktivitas di sekolah di masa new normal ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kota-kota di Indonesia ini yang mengalami bencana alam. Salah satu daerah yang sedang terjadi bencana banjir di Sumatera Selatan dan di Kalimantan. Tuhan, mampukan mereka dalam menghadapi bencana ini. Dan ajarkan serta ingatkan kami agar kami mengerti arti berbagi kepada mereka. Ajarkan kami untuk bisa berbagi dalam hal material, dan kami dapat menaikkan doa untuk menyemangatkan kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami di dalam kegiatan pelayanannya dan juga pelaksanaan setiap program yang sudah disiapkan. Tuhan Yesus, mampukan kami agar kami bisa melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami. Berkati para pendeta, berkati para presbiter, berkati setiap kakak layan, berkati kami juga di dalam tanggung jawab kami untuk menjadi teruna yang siap Tuhan bentuk. Inilah bagian dari doa kami yang kami naikkan jauh dari sempurna. Tuhan, sempurnakan doa kami seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdiri, kita tutup ibadah dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 277. Firman Tuhan sudah kau dengar. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Rekan-rekan Persekutuan Teruna, mari kita menjadi gereja yang eklesia.
kita menjadi teruna-teruna yang dipanggil keluar untuk melaksanakan pelayanan. Karena Kristus menginginkan kita untuk terus melayani. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, inilah ibadah kami, inilah penyembahan kami, inilah syukur kami. Tuhan kuduskan, Tuhan muliakan. Kami akan berpisah, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kebersamaan kami bersama Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kami semua dari saat ini kekal sampai dengan selama-lamanya. Ya, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.